Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua beserta Bapak dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Gimana, udah pada sarapan semuanya? Alhamdulillah kalau sudah sarapan semua jam. Karena belajar tanpa sarapan mungkin akan mengganggu aktivitas kita semua. Ya, anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalimat Astaghfirullahaladzim, yang mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kalimat thayyibah, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Bapak pengen tahu pengertian tentang dari kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Pak Ojan, bacain. Mbak Reni, bacain. Ya, alhamdulillah. Itu adalah makna dari kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun sebelum materi ini, Bapak akan menambahkan pula tentang makna dari kalimat La ilaha illallah. Sebagaimana maknanya tadi, kalau kata kalian, La, tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, Bapak akan sedikit memberikan gambaran tentang makna kalimat La ilaha illallah. Dalam ilmu tauhid mengatakan begini, La, tidak ada, La taidi pangeran anu maujud, anu wajib diibadahan parentahanana, anu dipikarido haridoanana, anu dijauhan laranganana, illallah angin Gusti Allah. Ana Muhammadan, karena saya senang kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah atau utusan Allah. Nah, itu adalah makna kalimat La ilaha illallah menurut ilmu tauhid. Anak-anakku yang tercinta yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini adalah di masa-masa pandemi, mudah-mudahan kita semua diselamatkan diri kita dari apa yang menyerang manusia, yaitu COVID-19. Yang penting kita semua mengikuti protokol kesehatan yang mana yang telah diterapkan oleh pemerintah. Anak-anakku yang tercinta, tadi sebagaimana bahwa materi pada kesempatan ini atau pada kali ini yaitu tentang kalimat Astaghfirullahaladzim. Namun sebelum kita membahas tentang Astaghfirullahaladzim, pertama Bapak akan membacakan kisah terlebih dahulu, yaitu disebutnya kisah ajaib pedagang roti. Di sini dikisahkan oleh Imam Ahmad rahimakumullah. Imam Ahmad yaitu merupakan salah satu ulama mazhab 4 yang namanya masyhur hingga saat ini. Pada zamannya ya begitu diulu-ulukan oleh banyak orang. Dalam sebuah kisah yang ditulis Imam Az-Zawzi rahimakumullah,
Dalam buku tentang Imam Ahmad dikisahkan bahwa sang imam memasuki usia senja beliau begitu ingin pergi ke negeri Syam. Namun anehnya Imam Ahmad sama sekali tidak memiliki tujuan yang jelas. Kenapa ia ingin pergi ke tempat itu? Padahal ia harus menempuh perjalanan jauh dari kediamannya di Baghdad menuju Syam. Sesampainya di Syam, Imam Ahmad berhenti untuk menunaikan sholat zuhur. Tidak ada yang mengenalinya, mengingat zaman dahulu teknologi tidak secanggih saat ini. Ia menunggu di masjid tersebut hingga menjelang saat asar. Setelah asar, sang imam membaca Al-Quran untuk menunggu waktu maghrib dan isya. Setelah setelah habis malam, Imam Ahmad kemudian ingin tidur dan beristirahat di masjid tersebut, namun penjaga masjid tidak mengizinkan ia tidur di sana. Kata Imam Masjid begini, "Wahai Syekh, Anda tidak boleh tidur di sini. Ini peraturan, silahkan pergi." Kata siapa? Kata penjaga. Namun Imam Ahmad menolak, "Saya musafir. Saya ingin istirahat di sini." Kata siapa? Kata Imam Ahmad. Jawab sang imam. Namun sang penjaga tetap menolak dan memintanya untuk keluar, lalu kemudian mengunci pintu masjid. Nah, setelah penjaga tersebut pergi, Imam Ahmad kembali beristirahat di pelataran masjid. Tapi sang penjaga kembali datang dan lagi-lagi mengusirnya hingga mendorongnya menuju ke jalan. Lalu ada tukang roti yang rumahnya tidak jauh dari masjid. Melihat kondisi tersebut, tukang roti tersebut memanggilnya, "Hai Syekh, kemarilah, beristirahatlah di tokoku." Kemudian Imam Ahmad masuk ke toko roti tersebut. "Rumahku tidak jauh dari sini, ini toko rotiku. Di belakang sana ada ruangan untuk beristirahat. Beristirahatlah malam ini dan besok pagi engkau bisa melanjutkan perjalanan lagi." Itu kata tukang roti. Setelah masuk ke toko tersebut, Imam Ahmad kemudian memperhatikan aktivitas sang penjual roti. Dan ada satu hal yang paling menarik perhatian beliau dari laki-laki itu. Yakni apa? Si tukang roti itu selalu mengucapkan zikir dan doa dan istighfar yang terus meluncur dari mulutnya tanpa putus asa. Awal ia mulai mengerjakan adonan rotinya. Nah, Imam Ahmad yang kagum lalu bertanya, "Sejak kapan Anda selalu beristighfar tanpa henti seperti ini?" Ia menjawab, "Sejak lama sekali, Syekh. Sejak lama sekali. Ini sudah menjadi kebiasaan rutin saya. Hampir dalam segala kondisi." Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, "Lantas apa hasilnya?" "Ya, Allah mengabulkan semua permintaan aku," jawabnya. "Lalu apa permintaanmu yang belum dikabulkan Allah?" tanya sang imam. Laki-laki soleh ini pun melanjutkan jawabannya dan berkata, "Sudah cukup lama saya selalu berdoa, memohon kepada Allah untuk bisa bertemukan dengan seorang ulama besar. Ulama besar yang sangat saya cintai dan agungkan. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Karena istighfarmu lah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan saya datang ke kotamu ini tanpa alasan yang jelas. Karena istighfarmu lah marbot masjid melarang saya tidur di masjid. Karena istighfarmu lah engkau menawarkan aku istirahat di tempatmu. Saya lah Ahmad bin Hanbal." Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Imam Ahmad ke rumahnya karena istighfarnya. Nah, itu anak-anak yang saya cintai dan Bapak sayangi, bahwa kalimat istighfar ini adalah sangat ajaib. Bisa mendatangkan apa yang kita inginkan. Contoh tadi, tukang roti ingin bertemu dengan hamba Allah yang bernama Ahmad bin Hanbal, yang tidak tahu, yang begitu jauh jaraknya.
Dari Baghdad ke Syam. Baghdad ke Syam itu berapa ribu meter, kilo mungkin. Karena wasilah pedagang roti itu adalah selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin bertemu dengan imam besar Ahmad bin Hambal, akhirnya Allah kabulkan. Nah, anak-anak yang tercinta, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya istighfar. Astaghfirullahaladzim. Nah, pada kalimat istighfar sering disebut juga kalimat taubat. Disebut kalimat taubat. Istighfar berarti memohon ampun. Memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, yang telah kita kerjakan. Apa sih arti dari astaghfirullahaladzim? Yaitu aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Karena manusia itu tidak terlepas dari dosa. Maka Allah sudah menyiapkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Dengan apa? Bukan karena uang, tetapi dengan membacakan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, istighfar ini waktunya kapan untuk mengucapkan kalimat istighfar ini? Nah, kalau bisa setiap kita melakukan apapun kita harus istighfar. Setiap melakukan kesalahan kita harus istighfar. Kita tidak menuruti kepada orang tua harus istighfar. Melihat orang yang kita harus istighfar. Dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah materi yang Bapak sampaikan pada kali ini. Di antaranya yaitu kalimat istighfar itu sebagaimana, waktunya mengucapkan istighfar itu di mana, dan juga manfaatnya mengucapkan istighfar itu apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita semua membahas tentang apa sih, kenapa kita harus mengucapkan istighfar. Tadi bahwa istighfar itu salah satu mempunyai sinergi. Sehingga tadi diceritakan oleh seorang tukang roti. Dia bertahun-tahun ingin bertemu dengan Imam Ahmad yang syekh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tukang roti itu bisa bertemu dengan beliau. Nggak susah, gampang dihafalnya, gampang juga ditulisnya. Itu kalimat istighfar atau kalimat taubah. Nah, waktunya tadi bahwa waktu mengucapkan istighfar itu ketika kita lupa melakukan kewajiban. Semacam kalau kalian sedang belajar tidak menulis, orang lain menulis, kalian tidak menulis, maka bacalah di sana astaghfirullahaladzim. Orang nulis saya enggak. Kita tidak mengerjakan sholat, astaghfirullahaladzim. Kita merhati ke orang tua, tidak menulis orang tua, kita kan astaghfirullahaladzim. Dan juga melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus membacakan astaghfirullahaladzim. Salah, gitu. Teman atau menyikut teman, kalian harus istighfar. Terus itu kekeliruan. Contoh, pulpen teman kalian dipakai oleh kamu, oleh bukan orangnya, maka itu harus
istighfar. Nah, manfaat mengucapkan kalimat istighfar, pertama yaitu kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diampuni oleh dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diangkat derajat kita. Diangkat derajat kita. Kalau kalian ingin menjadi siswa yang baik, banyaklah istighfar. Kalau kalian ingin menjadi siswa yang berprestasi, maka setiap apapun harus istighfar. Ketika kalian kalau istilah apa namanya, diperintah oleh orang tua, kalian tidak mau, harus istighfar. Astagfirullahaladzim. Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tidak boleh mengulangi yang sama. Itu adalah manfaatnya. Manfaat astagfirullahaladzim, pertama kita akan dijauhi dengan dosa-dosa kita atau akan diampuni dosa kita. Yang kedua, kita akan diangkat derajat diri kita Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak mengurangi kesalahan yang sama. Kita tidak yang sama. Nah, anak-anak yang tercinta, anak-anak yang Bapak sayangi, bahwa pada kesempatan kali ini materi tadi kalimat istighfar, astagfirullahaladzim. Gimana tadi? Ada pertanyaan kah tentang masalah pengertian manfaat kalimat istighfar, dan juga tentang kisah-kisah tadi yang telah Bapak bacakan? Kisah seorang hamba Allah pedagang roti yang ingin ketemu dengan imam besar, Imam Ahmad bin Hambal, yang begitu jauh dari Baghdad. Orang Baghdad, dia orang Sam. Orang Sam ingin, dalam perjalanan tadi, dengan hidayah, dengan karamah istighfar, beliau dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dengan hambanya. Bahkan tadi dibandingkan tukang roti dengan marbot. Apa sih marbot? Siapa yang tahu marbot, anak-anak? Tidak tahu. Marbot itu adalah kaum, lamun kurang tema, kaum masjid, pengurus masjid. Eta syekh rek sare didinya di masjid ditolak. Mungkin marbot eta telok maca istighfar, maca memaca, tapi kurang. Tapi pedagang roti kena ikhlas ridho. Bahkan syekh pun memuji beliau. Kenapa? Karena setiap ngadon untuk membuat itu selalu baca istighfar, berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditanya, sejak kapan beliau seperti itu? Kata dia, ya mungkin dari kecil semenjak dia dagang. Nah, di sini kalian akan diwajangan oleh Bapak, yaitu tentang penjelasan makna kalimat thayyibah. Diulangi lagi sama Bapak, mana kalimat thayyibah itu apa tadi coba? Yaitu aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Aku memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak tentang jelas waktu yang tepat mengucapkan kalimat